Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda bismillahi musta'ina radin bihi mudabbira mu'ina. Alhamdulillahi kama hadana ila sabilil haq wa ajtabana. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa min asawi amali astaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Masyarul hadirin jamaah maghrib yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, para tulabul ilm yang Allah muliakan. Kita pertemuan lalu telah membahas tentang masalah cara mengambil nas atau dalil agar kita bisa menarik satu kesimpulan hukum. Baik, kita telah menyebutkan beberapa langkah kalau terjadi pertentangan antara dua dalil, maka apa yang kita lakukan? Ada berapa? 4. Siapa yang bisa sebutkan? Tidak melihat catatan. Murajaah atau al-ilmu fis sudur walaysa fis sutur. Ilmu itu yang dihafal, bukan yang dicatat, yang ditulis. Ayo, siapa yang bisa? Silakan. Apa Al-Quran? Apanya yang dari Al-Quran? Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, kalau kita memiliki dua nas yang bertentangan, satu misalnya melarang, satu yang nas membolehkan, satu mengatakan nas tidak, satu nasnya lagi mengatakan iya. Nah, apa langkah yang mesti kita tempuh agar kita bisa keluar dengan kesimpulan hukum? Menggabungkan. Ya, nasih dan mansuh. Ditarjih. Apa itu tarjih? Dipilih yang lebih kuat. Yang keempat, tawakuf. Tawakuf itu artinya tidak berkomentar. Silakan. Pilih yang sedikit gulanya. Ini ada pakar diet di sini masalahnya. Baik. Pertanyaan kedua, kita masih murojaah sedikit. Kemarin kita bilang, ketika terjadi dalam satu nas antara Al-Quran dan Sunnah misalnya, terjadi pertentangan. Nah, kita lihat ada nas misalnya, yang nas ada yang sifatnya zahir. Yang mana didahulukan? Nas atau zahir atau di atas nas atau nas di atas zahir? Nas di atas zahir. Kalau seandainya zahir bertentangan dengan muawwal atau zahir bertentangan dengan makna yang ditakwil, bukan makna sebenarnya. Mana yang didahulukan? Makna sebenarnya, makna zahirnya, atau makna yang tidak sebenarnya, atau makna takwilnya? Makna zahirnya. Baik. Sekarang yang mau saya tanyakan adalah, sebutkan contoh dari masalah ini. Kalau seandainya nas tersebut zahir dan muawwal, yang didahulukan adalah nas zahir. Siapa bisa kasih contoh? Silakan ambil hadiahnya kalau ada yang bisa jawab. Jawab. Orang menikah tanpa wali, apa masalahnya itu? Iya, betul. Lanjut.
Yang muawwalnya tidak sempurna. Yang didulukan yang tidak sah atau yang tidak sempurna? Yang mana zahir? Yang mana zahir? Tidak sah. Jadi yang didahulukan tidak sah. Nah, silakan dipilih. Berarti mengerti, tahu penjelasan. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi ketika Nabi mengatakan la nikaha illa biwali, di situ ada dua makna. Makna zahir dan makna muawwal, makna ta'wil. Makna zahirnya apa? La di sini tidak sah. Karena kalau orang bilang tidak, ya tidak sah, artinya tidak diterima. Itu hukum asalnya itu. La. Ada makna kedua, makna muawwal, itu tidak sempurna. Maka ketika terjadi pertentangan ini, maka yang zahir lebih didahulukan. Dan inilah pendapat mayoritas ulama 3 mazhab, Syafi'i, Ahmad, dan Malik. Kecuali Imam Abu Hanifah mengambil yang makna muawwal. Ya, beliau bilang tidak sempurna. Baik. Alhamdulillah. Kita lanjut. Yang ketiga, tadi yang pertama apa tadi? Kalau nas ketemu zahir didahulukan yang nas. Kalau zahir ketemu yang muawwal didahulukan zahir. Sekarang yang ketiga, mantuk alal mafhum. Apabila mantuk dan mafhum ketemu, maka kalau mereka bertentangan, yang mantuknya yang didahulukan. Mantuk itu artinya apa? Mantuk itu artinya tekstualnya. Mafhum artinya apa? Kontekstualnya. Apa artinya tekstual? Ya, makna zahir yang secara tekstualnya. Ya, apa adanya yang terucap itu namanya mantuk. Tidak diterjemahkan macam-macam, itu namanya mantuk, apa yang diucapkan. Adapun mafhum itu yang dipahami orang. Dan pemahaman bisa berbeda. Saya kasih contoh. Ya. Ketika misalnya Nabi mengatakan la yusallina ahdukum ila fi bani Quraidah. Tidak boleh sholat kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Bani Quraidah ini salah satu kabilahnya Yahud yang waktu itu melanggar perjanjian dengan Nabi. Nah, tatkala para sahabat pergi menuju Bani Quraidah dengan cepat, ternyata waktu asar sudah masuk. Tapi mereka belum sampai di Bani Quraidah. Sehingga terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka. Sebagian mereka bilang kita sholat asar karena waktu sudah masuk. Nabi maunya dari kita agar kita apa? Buru-buru sampai ke sana sehingga kalau dapat kita sholat asar aja di sana. Tapi kenyataannya kita ya belum sampai di sana tapi asar sudah masuk. Jadi bukan maksud Nabi kita kita sholat bukan pada waktunya, tapi maksud Nabi agar kita buru-buru ke sana atau bersegera ke sana, sehingga sebagian mereka sholat. Sebagian mereka mengambil secara tekstual dari apa yang Nabi bilang. Tidak, Nabi maunya kita sholat asar di sana. Sehingga apa yang terjadi? Mereka yang mengambil yang tekstual ini, mereka tidak sholat pada waktunya tersebut, sehingga mereka teruskan perjalanan sampai nanti di Bani Quraidah baru sholat. Nah, bisa dibedakan antara mantuk dan mafhum. Yang mana yang mantuk? Yang tekstual yang mana? Yang sholat di Bani Quraidah atau yang bukan sholat di Bani Quraidah? Ya, yang sholat di Bani Quraidah yang mantuk. Yang mafhum yang sholat duluan, yang ketika masuk waktu asar. Baik, ini pemahaman. Baik, sekarang kita lihat permasalahan mantuk al-mafhum ini. Saya mau jelaskan dulu sedikit. Ada kalanya mantuk dengan mafhum itu saling mendukung, tidak bertolak belakang. Ini masalah kita yang bahas sekarang ini. Kalau dia bertolak belakang, bertentangan, itu baru kita dahulukan. Yang tekstual lebih didahulukan daripada yang kontekstual. Tapi kadang kalanya dia tidak bertolak belakang. Di sini disebutkan oleh para ulama kita beberapa contoh. Bahwasanya misalnya ketika Nabi mengatakan
dalam, atau kita mulai dari Al-Quran dulu. Ketika Allah berfirman misalnya, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Apabila orang fasik datang kepada kalian membawa berita, maka cek terlebih dahulu. Jangan langsung diterima, cek terlebih dahulu. Fatabayyanu, yakni teliti terlebih dahulu itu berita. Itu tekstualnya. Mafhumnya apa? Yang dipahami apa dari ayat ini? Saya bisa jawab. Allah bilang, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Apabila orang fasik bawa berita, cek terlebih dahulu. Lihat dulu, teliti dulu, jangan langsung diterima. Apa yang bisa dipahami di sini? Mafhumnya dipahami apa? Boleh menerima apa? Hah? Tidak boleh menerima kabar apa? Ya. Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Hah? Bagaimana? Apa? Yang jelas, nggak usah grogi, nggak usah takut. Pelan-pelan. Apa tadi jawabannya? Hah? Bukan. Yang tekstualnya tidak menerima. Dia bilang Allah jangan menerima kabar dari orang fasik. Apa yang dipahami dari ayat ini? Dari yang paham? Terima tapi cek dulu. Baik. Ada yang lain? Siapa yang bisa? Gampang sekali. Artinya dipahami dari ayat ini bahwa bolehnya menerima kabar kalau bukan orang fasik. Artinya tidak perlu diteliti. Kalau kita lihat yang bawa kabar itu bukan orang fasik, maka langsung diterima, jangan dicek terlebih dahulu. Tidak perlu dicek karena yang disuruh cek yang bawa kabar kalau orang fasik. Bisa dibedakan enggak kira-kira? Tekstual, jangan terima kabar dari orang fasik. Kalau dia yang datang bawa kabar itu orang fasik, jangan langsung diterima. Maka dipahami bahwa misalnya kalau dia bukan orang fasik, maka boleh langsung diterima. Itu pemahaman. Saya kasih contoh lain. Nabi misalnya bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah inginkan atasnya kebaikan, maka Allah beri dia pemahaman terhadap agama. Diberi dia pemahaman agama. Nah, itu tekstualnya dari hadis Nabi. Sekarang kontekstualnya atau pemahamannya dari hadis ini apa? Kalau Allah apa? Kalau Allah dibilang kalau Allah tidak inginkan kebaikan kepada dia, berarti Allah tidak beri dia ilmu. Betul apa tidak? Betul. Silakan diambil. Atau bahasa mudanya begini. Jadi siapa yang tidak diberi pemahaman agama, berarti Allah tidak inginkan atasnya apa? Kebaikan. Itu bahasa mudanya. Jadi siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah kasih dia pemahaman agama. Berarti orang yang tidak dikasih pemahaman agama, artinya apa tuh? Allah tidak inginkan atasnya apa? Kebaikan. Nah itu antara mantuk dan mafhum. Ada lagi misal yang bahwasanya antara pemahaman atau tekstual dan kontekstual itu tidak bertentangan. Kasih contoh. Fala taqul lahuma uff. Jangan bilang kepada kedua orang tuamu kata-kata ah. Artinya apa tuh? Artinya boleh dipukul. Kan Allah bilang cuma jangan bilang berarti kalau dipukul kan boleh. Begitu pemahamannya? Tidak. Bagaimana Ji? Kalau saja yang lebih ringan daripada dipukul tidak boleh, apalagi dipukul. Kata-kata saja tidak sampai dipukul itu dilarang. Itu kata yang paling perbuatan tidak sopan, yang tidak beradab saja dilarang, apalagi kalau sampai main ke
kekerasan. Itu mafhumnya begitu. Mantuknya kata-kata nggak boleh. Mafhumnya kalau kata saja tidak boleh, apalagi yang lebih berat daripada itu. Saya kasih contoh yang lain dalam Al-Quran misalnya. Orang liberal bilang tidak ada ayat Al-Quran yang melarang zina. Kata mereka sebagian. Kenapa orang liberal? Karena Allah cuma mengatakan la taqrabu zina, jangan dekati zina. Tapi kalau jangan melakukan zina tidak ada ayatnya, berarti boleh orang berzina. Karena yang dilarang cuma mendekati, bukan melarang melakukan. Nah, bagaimana kita jawab ini sama orang liberal ini? Didekati saja dilarang. Ya, bayangkan ini saja bisa membantahnya. Orang liberal itu kalau dipikir-pikir itu agak ahmak juga. Tahu ahmak artinya? Nggak belajar bahasa Arab di sini ya? Ahmak itu artinya bahlul, jahil murakkab. Nah, jadi kalau mendekati saja dilarang, apalagi melakukan, itu pemahaman namanya. Allah mengatakan la taqrabu, itu konteks apa? Itu tekstualnya, mantuknya, kontekstualnya bahwa kalau saja mendekati dilarang, apalagi mendekati saja dilarang, apalagi melakukannya. Melakukan mana lebih berat? Melakukan atau mendekati? Iya, melakukan. Itu saking beratnya itu zina, mendekati saja tidak boleh. Karena orang kalau sudah dekat sudah hampir media melakukan itu. Kalau sudah dekat-dekat sudah ketarik sudah, karena beratnya itu fitnah zina. Baik. Itu contoh-contoh bahwasanya kadang antara mantuk dan mafhum atau tekstual dan kontekstual itu tidak bertentangan. Nah, permasalahan kita di sini masalah fikih yang menyebabkan kadang ulama berbeda pendapat. Kalau seandainya terjadi perbedaan antara si mantuk dan mafhum ini atau secara tekstual dan kontekstual, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mendahulukan mantuk, yaitu tekstualnya. Misalnya, saya bawakan hadis yang dibawakan oleh penulis. Dia bilang penulis hadis Nabi, innal ma'a tahur la yunajjisuhu syai'. Sesungguhnya air itu sifatnya suci, tidak ada yang bisa membuatnya najis. Itu berarti umum. Berarti tidak ada yang bisa membuat air itu menjadi najis. Nah, ada hadis lain yang mendukung ini hadis. Wa idza balagal ma'a kullatain lam yunajjis au lam yanjus. Apabila suatu air mencapai 2 kullah, maka dia tidak bisa menjadi terkena najis atau tidak berubah menjadi air najis. Artinya misalnya kalau air itu 2 kullah ke atas, lalu masuk bangkai tikus atau najis yang lainnya misalnya, maka dia itu tetap suci. Tetap suci. Ya toh? Nah, itu kalau sampai 2 kullah. Itu kan mantuknya namanya, yang tekstualnya. Kata Nabi, idza balagha ma'a kullatain. Kalau sampai 2 kullah. Apa yang dipahami di sini? Artinya kalau kurang dari 2 kullah berarti najis. Misalnya antum di kamar mandi, ya toh? Kemudian ada ember biasa digunakan untuk nampung air. Tiba-tiba antum kencing berdiri, toh? Boleh enggak orang kencing berdiri? Masa enggak boleh? Nabi pernah kencing berdiri. Antum biasa kencing jongkok ya? Kencing berdiri dan jongkok itu sebenarnya nggak ada aturannya, selama aman dari percikan. Itu yang benarnya. Hadis Aisyah yang menafikan Nabi kencing berdiri, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman qat. Saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kencing berdiri sama sekali. Itu adalah penafian dari Aisyah. Itu apa yang beliau tahu? Karena memang sebagai istri Aisyah kadang melihat Nabi kan kencing, wajar toh? Istri melihat suaminya kencing kadang, ya toh? Kenapa antum senyum-senyum? Antum merasa aneh ya? Karena antum belum punya istri. Nah, jadi maksud anak, wajar kalau Aisyah melihat Nabi kencing karena Nabi itu adalah suaminya. Nah, Aisyah mengabarkan ma ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman qat. Tidak pernah Nabi berkencing berdiri yang saya lihat. Tapi Ibnu Umar
pernah mengatakan, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bala fi subatatil qaum." Saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu kali kencing berdiri bala qa'iman fi subatatil qaum, ya, di tempat sampahnya suatu kaum. Ibnu Umar pernah melihat, Aisyah tidak pernah melihat. Maka al-mutsbit muqaddam 'ala nafi. Aisyah tidak bohong, dia cuma mengabarkan apa yang beliau tahu, tapi Ibnu Umar memberikan kita tambahan ilmu. Jadi tidak ada masalah kalau orang kencing berdiri selama aman dari apa? Aman dari percikan. Nah, kembali kita ke masalah. Kalau umpamanya antum kencing berdiri di WC, lalu ini baskom atau ember yang antum pakai untuk nampung air terkena percikan kencing sedikit, karena antum mungkin buru-buru sehingga ya toh kena air embernya. Boleh enggak air ember ini dipakai? Tidak boleh. Kalau air ember ini biasa tidak sampai 2 kula, karena ember ini biasa ember menengah tidak sampai. Boleh. Yang mengatakan boleh apa alasannya? Dik mubazir buang-buang air Padahal kena air kencing sedikit gitu, tidak berpengaruh Yang mengatakan tidak boleh apa alasannya? Tidak sampai 2 kula, masya Allah. Nah, ini dia berfungsi sekarang ilmu fikih kita. Berfungsi sekarang apa ilmu fikih kita? Kita bilang tadi apa kaedahnya? Apabila mantuk berbeda atau berselisih dengan mafhum, apa kaedahnya? Mana didahulukan? Mantuk. Mantuknya apa? Bahwa air itu tidak terkena najis. Artinya bahwa air itu tidak ada yang bikin dia menjadi najis. Tidak ada yang bikin dia jadi najis. Didukung oleh hadis yang barusan yang dijadikan dalil juga. Idza balagul ma'a kullatain lam yanjusu syai', ya. Au lam yunajjisu syai'. Apabila air itu sampai 2 kula, itu tekstualnya, maka tidak ada yang bisa bikin air ini menjadi najis. Artinya suci ini air. Nah, tapi masalahnya kalau tidak sampai 2 kula, artinya najis. Itu apa namanya? Mafhum. Bisa dibedakan enggak? Mantuknya mengatakan bahwasanya Nabi mengabarkan kalau air itu 2 kula ke atas tidak najis. Berarti artinya maksudnya kalau kurang dari 2 kula berarti najis. Nah, sekarang dibilang oleh penulis bahwasanya idza wujida ma'un katsir asobathu najasa wa lam yataghayyara fa huwa tahurun ala kilal lafzain. Berarti begini, apabila kita temukan air yang banyak, ya toh, yang di 2 kula ke atas, lalu terkena najis, dan tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya dan rasanya, maka dia suci menurut kedua hadis ini. Kalau airnya banyak tidak ada pengaruh toh, karena lafaz hadis ini kalau 2 kula ke atas. Yang jadi masalah kapan? Kalau kurang dari 2 kula. Kalau lafaz yang pertama mengatakan tidak najis, selama tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya dan rasanya. Tidak ada yang berubah dari salah satu 3 sifat itu. Tapi kalau menurut lafaz yang ini, menurut mafhumnya, menurut kontekstualnya atau pemahamannya, dia itu najis. Karena Nabi mengatakan 2 kula ke atas. Berarti kurang dari 2 kula berarti najis. Nah, maka disinilah kita kedepankan mantuk. Mantuk itu artinya apa? Tekstualnya. Bahwasanya kalau air itu walaupun kurang dari 2 kula, selama dia tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya dan rasanya, tidak ada yang berubah. Hanya terkadang percikan air sedikit, air kencing sedikit, tidak ada yang berubah, maka dia tetap suci. Inilah kita kalau mengambil dari hukum mantuk atau tekstual dari hadis. Tapi kalau kita mau mengambil hukum kontekstual atau mafhum dari hadis, maka kita akan mengatakan dengan perkataan teman antum tadi, bahwasanya kalau kurang dari 2 kula, baik berubah atau tidak warnanya, baik berubah atau tidak baunya atau rasanya, dia dihukumi najis. Tapi kaidah mengatakan al-mantuk muqaddam alal
mafhum, bahwa yang tekstual lebih didahulukan daripada yang kontekstual. Bisa dipahami sampai sini enggak? Saya? Baik. Berapa menit lagi ya? Hah? Oh, 6 menit. Saya tidak buka pertanyaan Abah Daisa karena saya ada daurah nasional sekarang. Habis itu saya langsung pulang. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Tentang terkait dengan masalah kita atau yang di luar materi kita silakan. Kalau ada iskal, masalah, tafadhal, silakan. Bagaimana itu tentang jawaban salam? Itu kan ada hadis yang menyatakan bahwa kalau ketika khotib telah menyampaikan tidak ada perkataan, tidak ada yang bisa berbicara atau melakukan, tapi di hadis lain Nabi pernah menyuruh sahabat itu dia Berdiri. Apa yang ditanyakan? boleh tidak Menjawab salam ketika khotib khutbah. Baik, menjawab salam dari siapa? Menjawab salam dari khotib. Berarti khotibnya belum mulai khutbahnya. Terus masalahnya di mana? Menjawab salam. Nah, masalah. Baik, begini. Ada hadis yang mengatakan barang siapa yang mengatakan kepada temannya jangan bermain atau faqad lagha, berarti dia telah dianggap bermain, tidak ada pahala Jumatnya. Artinya orang yang menegur temannya saja, walaupun dia menegur saja itu tidak boleh. Saya ada temannya lagi main-main, lagi bisa menegur, ini tidak ada pahala Jumatnya. Apalagi lebih dari sekedar menegur. Itu makanya disarankan kepada sebagian masjid, saya sering ulang-ulangi itu, jangan menggilir itu celengan infak itu ketika khatib sedang khutbah, bisa tidak berpahala sholat Jumat kita. Karena siapa yang bermain-main pasir ketika khatib sedang khutbah itu tidak dianggap itu sholat Jumatnya, tidak berpahala maksudnya, tidak mendapat pahala. Khutbah ya dia dianggap melakukan hal yang sia-sia. Nah, ada hal-hal yang dikecualikan di sini seperti misalnya menjawab salam atau bersolawat kepada Nabi seperti yang difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika beliau ditanya apa hukumnya ketika khatib berceramah lalu khatib mengucapkan nama Nabi, kita kan dianjurkan bersalawat. Boleh enggak kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad atau yang salawat yang lainnya, sallallahu alaihi wasallam misalnya. Boleh enggak ketika khatib sunnah khutbah kita mengucapkan hal demikian? Jawab beliau boleh. Itu hal-hal yang diperkecualikan. Tapi kalau yang lain-lain selain itu yang bukan hajat ya maka tidak diperkenankan. Itu nanti sia-sia sholat Jumatnya. Nah, ya. Oh ya, ada kedua. Azan duduk. Kenapa azan duduk? Kenapa azan duduk? Harus tahu alasannya azan duduk. Kenapa bisa? Bisa atau tidak? Pokoknya itu aja pertanyaannya. Nah, pokoknya tidak perlu ditahu alasannya apa. Aduh, Masya Allah. Baiklah. Pertama berkaitan dengan apa tadi? Hukum membangunkan teman yang tidur. Pertama, kita katakan orang yang tidur pulas itu batal wudunya. Dia harus mengulangi wudunya. Maka kalau dia dibangunkan karena itu tidak ada masalah. Itu bukan termasuk lagho di situ. Ya, karena orang mau iqamah, misalnya dia tidak dengar suara khatib atau suara orang yang iqamah, suruh bangun dia supaya dia wudu ulang. Tapi kalau tidurnya tidur ringan, dia masih sadar apa yang terjadi di sekitarnya, bahasanya tidur ayam, artinya masih antara hilang-hilang ingat, tapi dia tahu apa yang terjadi pada dirinya, belum hilang kesadarannya, maka ini dikategorikan tidur ringan, maka ini tidak membatalkan. Ini kadang terjadi juga sama kita apalagi kalau khatibnya terlalu lama khutbahnya. Ya, kadang-kadang hilang kesadaran kita sejenak, ya karena ngantuk, ya kemudian kembali lagi, maka ini tidak perlu diulang wudunya. Maka kembali ke pertanyaan tadi, hukum membangunkan temannya itu tidak ada masalah. Memukul tangannya itu tidak ada masalah. Karena itu hajah, la makruha ma'al hajah wala harama madarurah, ya.
Tidak ada masalah kalau memang diperlukan. Kemudian berkaitan dengan azan sambil duduk. Ya, azan sambil duduk itu hanya dibolehkan bagi ashabul azar, ya. Bagi orang yang memiliki uzur. Misalnya orangnya memang dia mau azan tetap di masjid tersebut, tapi dia lagi sakit, misalnya lagi keseleo kakinya, atau memang sudah tua, dia duduk di kursi roda misalnya. Seperti sebagian muazin Masjidil Haram itu sudah lanjut usia, dan dia kalau azan biasanya duduk karena sudah di kursi roda sudah. Tapi dia masih muazin, maka tidak mengapa kalau ada uzur. Yang tidak boleh itu kalau apa? Tidak ada uzur. Kalau tidak ada uzur maka harus berdiri. Wallahu a'lam. Baik. Silakan. Yang ditanyakan? Siapa yang bisa memahami pertanyaannya? Coba tanyakan ulang dengan bahasa yang lebih mudah saya pahami. Ada yang paham pertanyaannya? Paham pertanyaannya? Coba. Tidak ada hadis yang seperti itu. Tidak, dia bertanya begitu. Pertama, tidak ada hadis yang seperti itu, bahwa yang dilarang itu bersumpah ya atas nama selain Allah. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak, kata Nabi. Siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, dia telah berbuat syirik, yakni syirkul asghar, syirik kecil. Misalnya dia bilang sumpah pocong misalnya, itu syirik kecil, itu syirik karena dia bersumpah atas selain Allah. Misalnya demi Nabi, dia bersumpah maksudnya demi Muhammad misalnya, itu tidak boleh, itu syirik kecil. Saya sumpah apa lagi? Sumpah demi apa misalnya? Pokoknya selain demi Allah itu dikategorikan sebagai syirik kecil. Terus sumpah yang mana yang diperbolehkan? Yaitu sumpah atas nama Allah. Kalau sumpah atas nama Allah diperbolehkan. Sumpah atas nama Allah diperbolehkan, cuma tidak boleh berdusta. Kalau sumpah, misalnya ada orang jadi saksi di pengadilan, dia ambil sumpahnya atas nama Allah, ya toh? Maka itu tidak boleh, itu besar dosanya. Tapi mana lebih besar? Dosa antara bersumpah atas nama selain Allah tapi jujur, bersumpah atas nama selain Allah tapi jujur, seperti demi Muhammad misalnya, atau sumpah pocong misalnya, yang terkenal di Indonesia sumpah pocong toh, itu kan sumpah atas selain Allah itu, tapi dia jujur, dia tidak bohong atas sumpahnya itu, saya betul-betul mengatakan sebenarnya, tapi saya bersumpahnya atas selain Allah. Dengan bersumpah atas nama Allah tapi bohong, mana lebih besar dosanya? Ini dilihat fikihnya di sini. Tadi kita bilang bersumpah atas selain Allah hukumnya apa? Syirik. Jadi itu lebih besar dosanya walaupun dia jujur. Makanya sebagian salaf mengatakan la an ahlifa 'alallahi kadziban ahabbu ilayya min ahlifa bi ghairihi shadiqan. Saya bersumpah atas nama Allah walaupun saya bohong, itu lebih saya sukai daripada saya bersumpah atas nama selain Allah tapi saya jujur. Kenapa? Karena bersumpah atas nama selain Allah itu hukumnya apa? Syirik. Adapun bersumpah atas nama Allah tapi dia bohong, itu dosanya dosa besar, tidak sampai dosanya dosa syirik. Paham tidak sampai di sini? Jadi yang diperbolehkan sumpah atas nama Allah. Paham ya? Baik. Terakhir ya, karena sudah azan saya dengar. Bagaimana? Nah, al-khatib belum selesai. Khatib belum turun dari mimbarnya, maka masih berlaku hukum. Masih berlaku. Nah, baik.
Bagaimana? Ketika khatib khutbah dua-duanya, diam itu artinya apa? Berarti dia tidak boleh berbicara dan tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan. Cuman kalau diam itu berkaitan dengan perkataan. Tapi ada hadis yang mengatakan siapa yang bermain pasir itu apa itu artinya? Perbuatan. Pokok lago. Bermain pasir tidak boleh ketika khatib sedang apa? Berbuat hal yang sia-sia itu nggak boleh. Jadi mencakup dua-duanya. Tidak boleh berbicara saat khatib naik mimbar atau berkhutbah dan tidak boleh juga melakukan hal yang sia-sia. Baik. Silakan. Saya mau bertanya soal dari Ar-Rahman al-Istawa dengan Allah nuzul ke langit dunia. Apakah yang berada di atas ars itu merupakan atau isinya meskipun kita katakan tidak sama dengan manusia, juga yang berada yang turun di langit dunia. Kalau memang benar fisiknya, bagaimana dengan hadis Rasulullah yang berbunyi bahwa engkau yang maha zahir dan tidak ada yang berada di atasmu, dan engkau yang maha batin dan tidak ada yang berada di bawahmu. Baik. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa itu sudah dijelaskan oleh Imam Malik. Bagaimana metode dalam memahami ayat ini, dan itu berlaku bukan untuk cuma satu sifat istiwa saja, semua sifat Allah. Karena konsep dasar dalam memahami sifat Allah adalah bahwasanya laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluk, maka mempertanyakan bagaimana itu tidak boleh. Yang dipertanyakan bagaimana itu adalah makhluk. Oh, kalau Allah turun ke langit dunia, bagaimana itunya? Arsinya kosong dong misalnya. Berarti kalau sepertiga malam terakhir bumi ini terus berputar, berganti-ganti terus, itu sepertiga malam terakhir. Berarti Allah turun-turun terus. Itu nggak boleh kita pertanyakan. Karena kalau kita pertanyakan waqa'ta fi tasbih. Kita mau tidak mau, suka atau tidak, sadar atau tidak, kita jatuh pada penyerupaan Allah dengan makhluk. Karena yang dibagaimanakan itu sesuatu yang pernah kita lihat, atau sesuatu yang kita bisa bandingkan dengan sesuatu yang lain. Sedangkan kita sudah mempunyai kaidah laisa kamitslihi syai'. Makanya kita putus itu apa ketamakan kita atau rasa ingin tahu kita terhadap hal itu. Karena kita tidak pernah melihat Allah. Yang kedua, kita tidak juga bisa mengkiaskan atau menganalogikan Allah dengan sesuatu yang lain. Satu-satunya cara kita untuk mengetahui Allah bagaimana? Dari khobar, dari Al-Quran dan Sunnah. Satu-satunya cuma itu cara kita mengetahui tentang Allah. Pertama, kita tidak pernah melihat Allah. Jadi kita tidak bisa membayangkan turun Allah itu seperti turunnya bagaimana. Itu tidak bisa. Mempertanyakan bagaimana itu tidak bisa. Makanya wal kaifiyah majhul, kata Imam Malik. Membagaimanakan sifat istiwa itu adalah sesuatu yang yang terlarang sebetulnya, karena kaifiyahnya majhul. Cara turun Allah itu atau cara istiwanya Allah itu majhul, tidak ditahu. Karena Allah tidak mengabarkan. Maka kita tidak perlu mempertanyakan bagaimana. Kenapa? Karena prinsip dasar kita tadi itu bahwa yang dipertanyakan bagaimana itu adalah makhluk. Sedangkan kita tidak pernah melihat Allah. Sedangkan kita juga tidak bisa menganalogikan Allah dengan makhluk yang lainnya, dengan makhluk apapun di muka bumi ini. Tidak bisa kita analogikan. Maka satu-satunya cara kita untuk mengetahui dan mengimani tentang Allah bagaimana? Bagaimana? Dengan khobar yang Allah kabarkan kepada kita tentang dirinya. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dia mengabarkan dirinya bahwa dia beristiwa di atas arsy. Bahwa istiwa ada dalam Arab ma'ruf. Ma'ruf maknanya al-ulu wartafa, yaitu berada di atas. Itu artinya al-ulu. Wartafa itu arti istiwa, maklum maknanya. Tapi kaifiyah istiwa itu apakah seperti bersilanya orang di atas karpet, yang orang kadang terjemahkan seperti bersemayam begitu. Itu tidak begitu pemahamannya, karena memang tidak sama Allah dengan makhluk. Bukan artinya kalau kita tetapkan Allah beristiwa artinya sama dengan makhluk, tidak. Kalau kita tetapkan Allah turun berarti ini tempat kosong, itu lawazim namanya. Lawazim seperti itu hanya berlaku untuk makhluk. Itu yang kita bayangkan itu makhluk itu. Jadi seperti malam tadi atau turun-turun terus, berarti artinya gimana dong, zatnya Allah gimana? Kalau Allah zat begini-begini, berarti yang tempati arsy Allah itu kalau dia turun itu siapa? Berarti Allah itu kosong dong. Itu yang kita bayangkan itu makhluk. Makanya para a'imah, makanya kalau saya sarankan kalau mengerti bahasa Arab, ikut kajian di sini di Masjid As-Sunnah Bajarupa sekarang. Itu dipelajari sekarang kitab Aqidah Imam Bukhari.
akidahnya Imam Bukhari, dan itu akan masuk dalam bab itu nanti secara rinci. Yang membawakannya Prof. Fahad, itu salah satu dosen terbaiknya King Saud University, Jamiatul Imam kalau tidak salah, atau King Saud ya salah satunya. Jadi beliau itu termasuk dosen terbaik dan banyak sekali penghargaan beliau, dan paling mungkin juga dalam menjelaskan masalah akidah ini. Intinya bahwasanya secara ringkas saya ingin katakan bahwasanya masalah akidah kita itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya berhenti pada dalil, berhenti pada dalil. Tidak akan bisa kita bersandar kepada akal, karena siapa yang menetapkan akidahnya terutama tentang masalah nama dan sifat Allah kepada akal, maka sebetulnya dia sendiri telah menyelisih akal. Saya ulangi, siapa yang menyandarkan tentang nama dan sifat kepada akal, maka sebenarnya dia itu telah menyelisih akal. Siapa yang paham ini makna? Kenapa dia menyelisih akal? Dia menetapkan dan menolak sifat Allah dengan akalnya. Oh, kalau cocok dengan akalku, berarti kalau Allah turun ini berarti tidak cocok dengan akal, berarti Allah itu begini dan begini lawazimnya. Kita bilang ini akal dalam menetapkan atau menerima sifat Allah. Saya bilang, bisa enggak? Mampu enggak akal kita? Kenapa tidak mampu? Karena akal kita terbatas. Pertama, kita tidak pernah melihat Allah. Allah itu gaib. Tidak pernah kita lihat. Siapa yang pernah? 7 angkat tangan. Siapa pernah lihat Allah? Biar dalam mimpi sekalipun. Pernah lihat Allah enggak? Ada pernah lihat Allah? Angkat tangan. Biar dalam mimpi sekalipun. Ada yang pernah lihat Allah? Kalau tidak ada, gimana kita cara mau membayangkan Allah itu turun untuk gimana? Itu agak mungkin. Tidak usah jauh-jauh, akal kita ini saking terbatasnya. Untuk sesuatu yang kita lihat saja, tidak mampu akal kita. Saya kasih contoh. Sekarang malam langit itu cerah apa berawan? Ada bintang tidak di luar sana? Bisa dilihat dan jatuh bintang-bintang di langit itu? Bisa, tapi tahu jumlahnya berapa? Tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Nabi saja dilihat. Iya, tidak bisa toh? Pasir di luar, bisa dilihat tuh pasir. Berapa jumlahnya pasir di luar? Kenapa tidak tahu? Padahal bisa dilihat. Makanya Imam Syafi'i pernah ingin didebat oleh muridnya, kalau tidak salah Imam Al-Muzani di Mesir waktu itu beliau, tentang masalah asma wa sifat ini. Katanya Imam Syafi'i, kau tahu di mana sekarang? Itu ada di muqaddimah kitab beliau Ar-Risalah. Kamu sekarang berada di Mesir, di tempatnya Fir'aun ditenggelamkan. Artinya Imam Syafi'i mengingatkan, hati-hati kamu berjalan sifat Allah, nanti Allah murka seperti murkanya Allah pada Fir'aun. Karena ini masalah kita tidak boleh lancang, kita tidak boleh mempertanyakan Allah seperti kita mempertanyakan makhluk. Itu adalah hal yang tidak disuka oleh Allah. Makanya kata Imam Syafi'i, kamu tahu enggak bintang-bintang di langit itu, kamu lihat enggak? Saya lihat. Kamu tahu enggak jumlahnya? Bagaimana sesuatu? Dia bilang tidak. Bagaimana sesuatu yang kamu sendiri bisa lihat tapi kamu enggak tahu hakikatnya bagaimana? Kamu ingin berbicara tentang sesuatu yang tidak pernah kau lihat, yang gaib. Bagaimana kamu bicara hakikatnya? Kamu hanya disuruh untuk menerima. Ini prinsip dasar dalam Islam. Bahwa kita menerima apa yang Allah kabarkan tentang dirinya tanpa membagaimanakannya, tanpa menyerupakannya, tanpa menolaknya. Sudah selesai. Dan memutus rasa keingintahuan kita untuk mengetahui bagaimana caranya atau membatasi Allah dengan sifat-sifatnya. Karena orang yang membatasi Allah dengan sifat tertentu cuma 20 sifat saja atau sebagian lain 12 sifat saja, itu mencela Allah atau memuji Allah itu? Mencela. Kenapa mencela? Karena Allah ya sifatnya cuma sedikit. Bayangkan itu, Allah yang maha luar biasa, maha mulia, maha agung, maha perkasa. Semua Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan, dibatasi cuma 20 sifat. Katanya kalau saya tetapkan sifat marah untuk Allah, itu sama dengan makhluk. Kalau saya tetapkan sifat cinta, sama dengan makhluk. Sifat turun, sama dengan makhluk. Sifat istiwa, sama nanti dengan makhluk. Makanya mereka tambah istiwa itu menjadi istaula. Istaula artinya menguasai. Nah, jadi kesimpulannya, kalau ingin masalah rinci tentang masalah ini, saya sarankan masih ada 2 hari daurah kita ini di sana. Kalau kayaknya ini pertanyaan agak berat, ya silakan ikut daurah kita di situ. Itu terbuka untuk umum. Maksudnya untuk para ustaz-ustaz sih, karena bahasa Arab tidak ada penerjemahnya. Tapi umum, siapapun bisa hadir kalau mengerti ya. Baik. Tapi kesimpulannya bisa ditangkap tadi bahwasanya Allah itu gaib. Masalah akidah tentang Allah, tentang sifat Allah, baik itu sifat turun, sifat istiwa, itu dikembalikan kepada dalil bahwa al-istiwa maklum maknanya. Wal kaifiyah majhul, tidak ditahu caranya karena Allah tidak kabarkan. Dan kalaupun dikabarkan, akal kita tidak akan mampu menerimanya.
wal imanu bihi wajib. Itu perkataan Imam Malik ini. Was-su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang masalah itu bid'ah. Sehingga Imam Malik waktu itu marah. Untung Anda tidak marah ini Anda. Anda tidak marah aja. Imam Malik marah waktu itu, dia usir itu orang, illa anta mubtadi', kamu ahlu bid'ah, diusir oleh Imam Malik. Tapi Anda tidak marah, di sini penuntut ilmu semua insyaallah. Anda tidak marah. Tapi agak merah-merah sedikit tidak apa-apa. Itu merah karena semangat. Tapi intinya bahwasanya bermasalah tadi itu ya masalah tauqifiyah, masalah berhenti pada dalil dan pemahaman para sahabat. Wallahu alam, barangkali ini dulu yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan lagi nanti pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik, naktafi bihadzal qadar, subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.